Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta rekan saya Teza Fariski dan saya Anom Haryo Yudhistiro dari Offering BBL 2019 kelompok 9. Di sini kami akan membahas materi mengenai faktor produksi alam ataupun tanah beserta studi kasusnya. Langsung saja kita mulai ke slide yang pertama, yaitu pasar faktor produksi alam atau tanah. Nah, di pasar faktor produksi alam atau tanah ini tentu saja berbeda dengan pasar faktor produksi barang. Nah, yang membedakan di sini itu terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu pihak yang melakukan penawaran di pasar faktor produksi alam atau tanah ini adalah rumah tangga konsumen. Nah, yang kedua, pihak yang melakukan permintaan adalah pihak rumah tangga produsen. Lalu yang ketiga, bagi rumah tangga konsumen ataupun RTK, si pemilik faktor produksi ini, harga faktor produksi tersebut merupakan pendapatan yang disebut sewa, upah, bunga, ataupun keuntungan. Nah, yang keempat, bagi rumah tangga produsen, pengeluaran ataupun pendapatan merupakan faktor produksi yang disebut biaya. Nah, yang kelima, barang ataupun komoditas yang diperjualbelikan di pasar faktor produksi alam atau tanah ini merupakan si faktor produksi. Jadi dengan demikian, pasar ini memiliki ciri yang berbeda dengan pasar barang secara umumnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pasar faktor produksi. Nah, ciri-ciri yang pertama ini adalah jumlah ataupun jumlah dari tanah ataupun alam ini sifatnya tetap ataupun terbatas. Karena seperti yang kita ketahui, sifatnya ini, si tanah ini tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, jumlahnya itu dari tahun ke tahun itu tetap. Nah, yang kedua, penawaran tanah tetap berapapun permintaannya. Karena tanah ini sifatnya tidak dapat diperbaharui, berapapun jumlahnya, kapanpun masanya, tanah ini jumlah yang ada di dunia ini akan memiliki sifat yang tetap. Nah, harga ataupun sewa tanah itu selalu meningkat. Ada terkait dengan hubungan sifat tanah yang terbatas ataupun tetap ini, harga ataupun sewa tanah dari tahun ke tahun ini selalu mengalami peningkatan yang signifikan tergantung daerahnya masing-masing. Nah, yang terakhir itu balas jasa yang diberikan kepada pemilik tanah tersebut disebut sewa tanah. Kenapa? Karena apabila suatu perorangan ataupun perusahaan ini memiliki sebidang tanah, kemudian bidang tanah tersebut disewakan kepada orang lain, tentu saja si pemilik tersebut akan memperoleh balas jasa yang disebut sewa tanah. Nah, berikutnya ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi menurut Iskandar Putong ini dalam bukunya Dalam Ekonomi Mikro Perspektif Islam tahun 2013, fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara faktor produksi dan juga hasil produksi beserta faktor produksinya, input dan output. Hal ini berarti bahwa produksi hanya bisa dilakukan apabila dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimaksud. Nah, bila faktor produksi ini tidak ada, maka tidak akan terjadi proses produksi. Selanjutnya ada kebutuhan akan tanah. Nah, di sini menurut Ray M. Northam pada tahun 1975, beliau mengemukakan bahwa dua hal pengertian tentang nilai tanah, yaitu yang pertama maksudnya kebutuhan akan tanah diindikasikan oleh dua hal, yaitu demand dan juga supply. Nah, yang pertama itu ada demand. Kenapa? Karena kebutuhan akan tanah ini tidak lepas akan permintaannya dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang pada gilirannya akan dipenuhi dengan adanya yang kedua, yaitu supply. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa demand dan supply ini memiliki keterkaitan yang sangat melekat. Oleh karena itu, dari dua hal tersebut tentu saja akan menciptakan keseimbangan harga.
Akan tetapi pada kenyataannya pasar sempurna ini tidak akan pernah ada, mengingat mekanismenya selalu diganggu oleh aktivitas manusia itu sendiri, sehingga harga pasar yang terjadi sering tidak mencerminkan harga ataupun nilai ekonomis yang sesungguhnya. Nah, baru di sini kita akan masuk ke nilai tanah. Menurut Ray M. Morton tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada saat tahun 1975 beliau mengemukakan bahwa dua buah pengertian tentang nilai tanah. Nah, yang pertama itu ada nilai tanah pasar ataupun market value. Di sini nilai tanah ataupun market value ini selalu mengalami harga ataupun tingkat jual yang berbeda-beda, karena dari masa ataupun kurun waktu tertentu itu jumlah ataupun harga tanah ini selalu mengalami perbedaan yang signifikan tergantung pada masa dan situasinya. Nah, yang kedua ini ada nilai tanah ataupun assessed value. Di sini nilai yang estimasi untuk seorang penilai ataupun market value merupakan data sebagai dasar bagi assessed value. Nah, untuk melakukan penilaian tanah ini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan, lalu penggunaan yang tertinggi ataupun penggunaan yang baik, lalu keuntungan produktivitas, serta prinsip perubahan dan juga antisipasi yang ada. Nah, selanjutnya mengenai pengertian tanah akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Teza Fariski. Kepada Teza dipersilakan. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pasar faktor alam, faktor produksi alam yaitu tanah. Yang pertama itu ada pengertian tanah. Menurut S. Roughton Simpson, tanah itu tidak bergerak sehingga secara fisik tidak dapat diserahkan atau dipindahkan. Selain itu, tanah juga bersifat abadi. Tanah tidak dapat diubah dalam tingkatnya sebagai bagian dari bumi itu sendiri, dan juga tidak dapat ditambah atau dikurangi atau dirusakkan sebagaimana halnya dalam bentuk-bentuk kekayaan yang lain. Lalu konsepsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya. Dalam pengertian ini, tanah itu meliputi tanah yang sudah ada, sesuatu hak yang sudah ada di atasnya, maupun yang dilekati sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kita lanjut membahas tentang karakteristik tanah. Ada 4 hal yang menentukan nilai tanah itu. Yang pertama itu konsentrasi penduduk dalam suatu daerah. Lalu yang kedua itu pemusatan atau terkumpulnya kelompok atau penduduk. Lalu yang ketiga itu terkumpulnya kelompok yang sejenis. Lalu yang keempat itu ada kelompok yang menonjol baru atau lama. Kelompok itu kayak sekumpulan masyarakat gitu, sekumpulan penduduk di suatu daerah. Lalu yang berikutnya itu teori sewa tanah mazhab klasik. Nah, menurut Adam Smith, sewa tanah itu bukan komponen dalam biaya produksi yang menentukan harga barang, melainkan tinggi rendahnya upah yang menjadi faktor yang menentukan tinggi rendahnya harga suatu barang. Sebaliknya tinggi rendahnya sewa tanah merupakan sisa hasil dari harga barang itu sendiri setelah dikurangi dengan biaya produksi. Menurut Smith, tingkat sewa tanah itu ditentukan oleh tanah yang subur. Lalu menurut David Ricardo, sewa tanah itu ditentukan oleh tenaga kerja dari beberapa jenis properti tertentu. Karena pada hakikatnya tanah itu merupakan hadiah dari alam, tidak ada yang mau membayar penggunaan tanah, dan karena ada banyak tanah yang belum menjadi properti, oleh karena itu siapapun yang ingin menggarapnya bisa memilikinya. Lalu menurut Karl Marx itu apapun bentuk spesifik sewa itu, semua jenisnya pada umumnya diperuntukkan dari sewa dalam bentuk ekonomi, yang mana kepemilikan tanah itu direalisasikan dan sewa tanah itu pada gilirannya menyiratkan kepemilikan tanah.
Lalu kita lanjut ke teori sewa tanah yang zaman sekarang. Von Thuman menyatakan bahwa economic range bidang tanah akan menjadi kecil dengan semakin jauhnya jarak lokasi tanah tersebut ke pusat kegiatan ekonomi. Orang berpikir bahwa sewa adalah sebuah imbalan atau pembayaran yang dibutuhkan untuk penerimaan sebidang lahan atau bangunan pada pemiliknya. Istilah sewa dapat mempunyai arti berikut. Yang pertama itu ada kontrak rent sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik tanah, dan pemilik tanah melakukan kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua itu ada economic rent atau land rent yang merupakan surplus usaha. Sewa tanah didefinisikan sebagai kelebihan penerimaan dari hasil pemanfaatan tanah yang bersangkutan dengan biaya yang dikeluarkan selain tanah, misalnya tenaga kerja, modal, bahan baku, dan energi yang dipakai untuk mengubah sumber daya alam menjadi barang atau produk. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Besarnya economic rent atau land rent itu bergantung pada 4 hal. Yang pertama itu jenis penggunaan tanah, misal hotel, kebun, dan lain-lain. Yang kedua itu ada dalam hal-hal tertentu, misalnya pertanian nih, itu tergantung pada kesuburan tanah. Lalu yang ketiga itu ada teknologi yang dipakai dalam pemanfaatan tanah tersebut. Lalu yang keempat itu ada aksesibilitas. Aksesibilitas itu terjangkaunya tanah tersebut dari luar lah ke lokasi tanah tersebut. Lalu ditinjau dari aspek ekonomi, pemanfaatan tanah dikatakan makin efisien kalau tanah tersebut menghasilkan rent yang semakin tinggi. Besarnya sewa tanah yang mencerminkan pula land value-nya, besarnya tanah tersebut bernilai tergantung pada kesuburannya dan lokasi tanah tersebut terhadap pusat kegiatan ekonomi dan produk tanah tersebut dipasarkan. Jarak lokasi tanah dari pusat kegiatan ekonomi terkait erat dengan biaya transportasi. Dengan jarak yang semakin jauh akan menyebabkan biaya transportasi yang semakin besar, maka hubungan antara economic rent dan jarak besar itu negatif. Artinya semakin jauh jarak lokasi tanah tersebut dari pusat kegiatan ekonomi tersebut akan semakin kecil economic rentnya. Lalu untuk studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya Anom Haryo Yudhistiro. Sekian, terima kasih. Di sini selanjutnya ada pembahasan studi kasus mengenai pengaruh luas lahan terhadap hasil produksi usaha tani jeruk di Kabupaten Bangli, Bali. Nah, Kabupaten Bangli ini merupakan salah satu daerah pengembangan tanaman jeruk yang sangat potensial di daerah Bali. Hal ini dikarenakan keadaan lingkungan yang sangat mendukung berupa tanah, iklim, ketinggian, dan juga suhu temperatur yang ada di daerah tersebut. Nah, budidaya jeruk di Kabupaten Bangli ini memiliki prospek yang sangatlah cerah. Untuk melihat prospek pemasaran jeruk dapat dilihat dari kecenderungan permintaan terhadap jeruk itu sendiri. Nah, kemudian untuk penjualannya ini biasanya secara langsung kepada pengepul yang datang ke lokasi untuk memetik buah jeruk yang sudah siap panen. Nah, pada intinya, pemasaran jeruk di Kabupaten Bangli ini difokuskan untuk memenuhi permintaan pasar lokal terlebih dahulu. Perkembangan luas lahan budidaya jeruk di Kabupaten Bangli ini pada masing-masing kecamatannya ditunjukkan pada tabel berikut nih. Nah, di tabel ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 sampai 2016, luas lahan budidaya jeruk di Kabupaten Bangli ini cenderung mengalami peningkatan. Karena luas lahan yang dimaksud di sini merupakan luas lahan yang dimana ditanami jeruk. Nah, berdasarkan Kecamatan Tembuku, merupakan kecamatan yang memiliki lahan tanaman jeruk yang paling kecil, sedangkan Kecamatan Kintamani yang memiliki lahan jeruk yang paling luas ataupun berkontribusi cukup banyak pada produksi di Kabupaten Bangli. Nah, pada tabel yang kedua atau tabel berikutnya di sini dapat dilihat tingkat produksi jeruk tahun 2012 sampai 2016 berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bangli. Nah, di sini Kecamatan Tembuku berkontribusi menghasilkan jeruk yang paling sedikit di antara kecamatan-kecamatan lainnya. Akan tetapi, perkembangan jeruk di Kecamatan Tembuku ini bisa dibilang mengalami peningkatan yang setiap tahunnya itu
dapat dirasakan cukup baik karena lahannya cukup luas dan juga didukung oleh iklim yang cukup baik serta kondisi tanah yang cukup subur sehingga sangat cocok untuk membudidayakan tanaman jeruk kecamatan. Nah, di Kecamatan Tembuku ini merupakan kecamatan yang memiliki rata-rata produksi yang paling rendah jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya, yaitu sebesar 133,9 ton. Dan di tabel yang ketiga ini bisa kita lihat produktivitas jeruk Kecamatan Tembuku dari 2012 sampai 2016. Nah, pada tahun 2014 sampai 2016 ini produktivitas lahan jeruk di Kecamatan Tembuku mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2014 itu sebanyak 10,23 ton hektar, kemudian mengalami penurunan hingga 3,89 ton per hektar pada tahun 2016. Sehingga luas lahan jeruk menjadi bertambah, tetapi tanaman jeruk itu baru mulai berproduksi pada umur 4 tahun. Di samping itu juga disebabkan oleh fluktuasi dan juga serangan hama yang tidak menentu setiap tahunnya sehingga mengakibatkan hasil produksi yang kian menurun atau kurang maksimal. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa di sini untuk mencapai hasil produksi yang maksimal itu tentu saja dapat dipengaruhi juga oleh pasar produk, maksudnya dipengaruhi oleh faktor produksi tanah ataupun jumlah lahan yang tersedia untuk mendukung proses produksi tersebut. Nah, tidak hanya luas lahan, tentu saja iklim ataupun faktor-faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi jumlah produksi dari jeruk tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjabaran materi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.